Jadi peristiwa matinya dua penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjamretan itu. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal sebagai kami mohon maaf, Pak Yogi dan Ibu Arsita. Meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Kinerja kepolisian kembali jadi sorotan di tengah tuntutan masyarakat terkait reformasi kepolisian. Seorang pria yang membela istrinya dari upaya kejahatan jalanan malah berujung jadi tersangka. Polisi berdalih dua penjamret yang dalam pengejaran kehilangan nyawanya. Tak ayal hal ini memantik reaksi keras publik. Bagaimana mungkin upaya membela diri malah dinilai sebagai tindakan pidana? Hogi Minaya yang melindungi istrinya dijerat pasal pelanggaran lalu lintas. Kemarin, Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman memberi penjelasan di hadapan anggota Komisi 3 DPR. Keduanya dicecar para anggota Dewan. Safarudin dari fraksi PDI Perjuangan mencecar Kapolresta Sleman soal penerapan pasal KUHP dalam perkara kejar jambret ini. Mantan Kapolda Kalimantan Timur itu menilai Kapolres Sleman salah dalam menerapkan pasal. Safarudin juga menyinggung Kejaksaan Negeri Sleman yang menyatakan berkas perkara P21. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu overmah, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi 3 Rikwanto yang menilai perkara tersebut murni berawal dari tindak penjamretan, bukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini mendesak kasus ini segera dihentikan. Jadi peristiwa matinya dua penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjamretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi dua? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjamretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Menyadari kesalahannya dalam penanganan kasus jambret, Kapolresta Sleman secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya di hadapan para anggota DPR. Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal sebagai kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Upaya mendamaikan kedua pihak sebelumnya sudah ditempuh pihak Kejaksaan Negeri Sleman. Secara prinsip, pihak Hogi dan keluarga jambret sudah saling memaafkan serta bersedia menyelesaikan kasus secara restoratif justice.
Namun keluarga Jambret menunggu adanya kompensasi. Itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti Nilainya berapa, Pak? dia belum menyebut nilai pada saat itu, Bapak. Pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya. Tetapi Ketua Komisi 3 DPR meminta kasus yang menimpa Hogy Minaya dihentikan, bukan perdamaian melalui mekanisme restoratif justice. Terhadap Pak Hogy ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya, yang mengatur huruf M ya, yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Keadilan yang diupayakan Arsita dan suaminya selama berbulan-bulan kini kian terang. Peristiwa bermula pada April tahun lalu saat motor Arsita dipepet dua pelaku. Tasnya dijambret hingga motor yang dikendarai Arsita oleng. Melihat istrinya jadi sasaran kejahatan, Hogy Minaya mengejar pelaku. Hogy yang menggunakan mobil sempat beberapa kali bersenggolan dengan motor pelaku. Pelaku akhirnya kehilangan kendali lalu menabrak tembok dan tewas di tempat. Setelahnya Polresta Sleman menetapkan suami Arsita sebagai tersangka. Penyidik menilai Hogy lalai sehingga menyebabkan 2 nyawa hilang. Hogy bahkan sempat memakai gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Namun usai menjalani proses mediasi, gelang pelacak dilepas. Ya, alhamdulillah sudah mulai ada harga mas, dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya itu ada lagi semua dari sini. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka mas, nah, itu ada. Usai rapat bersama Komisi 3 DPR, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan siap menjalankan kesimpulan rapat yang meminta perkara Hogy Minaya dihentikan demi hukum. Kasus yang menimpa Hogy Minaya bukanlah yang pertama. Banyak upaya membela diri dari pelaku kejahatan malah berujung jadi tersangka. Polisian mesti memperbaiki standar penegakan hukum agar kepercayaan publik tak makin terkikis.